Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Setia Irwinsyah. Saya dari kelompok 5. Ya, perkenalkan, nama saya Radin Dava. Nama saya Muhammad Fasil Umam. Saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dividi Ramadan. NPM 193402516197. Kelompok kami ingin mempresentasikan Bank Indonesia sebelum dan sesudah OJK. Sebagai masyarakat umum yang kurang paham dalam bidang keuangan, banyak yang tidak mengetahui apa perbedaan tugas BI dan OJK. BI dan OJK sebenarnya berbagi kewenangan di mana saat pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK memerlukan koordinasi yang baik agar tidak saling mengambil alih tugas. Perbedaan BI dan OJK adalah BI berperan sebagai pengawasan aspek makroprudensial dan OJK berperan sebagai pengawasan mikroprudensial. Saat kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh struktur kolonial. Meskipun saat itu struktur perbankan Indonesia boleh dikatakan merupakan komponen sarana moneter yang tidak banyak berperan dalam operasi perbankan. Tetapi kondisi semacam ini menimbulkan keinginan kuat masyarakat untuk memasukkan lebih banyak unsur nasional dalam struktur ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan UU tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Dari pengawasan dan pemeriksaan BI terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan, seperti penyaturan modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, dikeluarkan keputusan Dewan Moneter Nomor 25 Tahun 1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan. Berikut adalah tugas dari peranan Bank Indonesia. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan ketiga, mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan. Indonesia selaku bank sentral memiliki 3 kewajiban dalam menjaga kestabilan rupiah, yakni menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Namun, sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia pun berkurang dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, akan diambil alih OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Dengan demikian, pembentukan OJK akan berdampak pada perubahan atas 4 peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Serta substansi keberadaan OJK harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diundangkan dan diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR setelah melalui Sekarang saya akan membahas tentang pengawasan perbankan sesudah terbentuknya OJK. Perbankan perlu diawasi dalam rangka untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Ciri-ciri sistem perbankan yang sehat adalah: pertama, sanggup menjaga kepentingan masyarakat. Hal ini penting mengingat besarnya dana masyarakat yang terakumulasi pada perbankan, sehingga gagalnya perbankan akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian moneter. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan dituntut mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perbankan berperan menyalurkan dana masyarakat dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Laju inflasi dan daya beli ekonomi masyarakat juga perlu dikendalikan sehingga tidak membebani masyarakat. Ketiga, perbankan mampu mengembangkan usahanya secara efisien dan wajar.
Tingginya tingkat persaingan dapat menyebabkan inovasi yang tidak wajar dan memunculkan kegiatan perbankan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan perlu diatur dan diawasi agar dapat tercapai praktik perbankan yang baik. Sebelum terbentuk otoritas jasa keuangan, perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, sedangkan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga pensiun, pegadaian, dan pembiayaan diatur dan diawasi oleh Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pertama, saya akan menjelaskan Bank Indonesia pasca adanya OJK atau setelah OJK. Pertama-tama, perbankan perlu diawasi dalam rangka untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Ciri-cirinya sanggup menjaga kepentingan masyarakat. Hal ini penting mengingatkan besarnya dana masyarakat yang terakumulasi pada perbankan, sehingga gagalnya perbankan akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Kedua, perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian moneter. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan dituntut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Lalu inflasi dan daya beli masyarakat juga perlu dikendalikan sehingga tidak membebani masyarakat. Ketiga, perbankan mampu mengembangkan usaha secara efisien dan wajar. Tingginya tingkat persaingan dapat menyebabkan inovasi yang tidak wajar dan memunculkan kegiatan perbankan yang berpotensi merugikan masyarakat yang sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan perlu diatur dan diawasi agar tugas dapat tercapai praktik perbankan yang baik. Dan saya akan menjelaskan tugas setelah pasca terbentuknya OJK. Pasca terbentuknya OJK, maka tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas menjaga stabilitas moneter menjadi sistem pembayaran, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan hanya mengawasi bank, tetapi juga mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Hal ini selama ini tidak dilakukan oleh Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meyakinkan ada atau tidaknya risiko terganggunya stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.